Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi mukmin yang terbaik? Menjadi pribadi yang terbaik yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Manusia yang terbaik itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kullu makhmumil qalb saduqil lisan." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau menjawab, mukmin yang terbaik, manusia yang terbaik adalah semua manusia yang makhmumul qalb saduqil lisan, memiliki dua sifat. Makhmum al-qalb artinya hatinya kosong, hatinya bening. Saduqil lisan yang jujur tutur katanya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saduqil lisan kami tahu, tapi apa yang maksud dengan makhmumul qalb, yaitu hati yang kosong?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-taqi an-naqi." Makhmumul qalb itu adalah orang yang taqi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An-naqi yang bening hatinya, bersih hatinya. La itsma fih, yang tidak ada dosa. Alladzi la itsma fihi wala ghilla wala hasad, yaitu yang tidak ada kebencian, tidak ada bagh, tidak ada kezaliman, tidak ada dendam, dan juga tidak ada keinginan untuk menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ternyata ini adalah mukmin yang terbaik, yaitu yang hatinya itu bening dan tutur katanya itu jujur. Betapa banyak hidup kita tidak mampu untuk melihat kebahagiaan orang lain. Betapa banyak di antara kita tidak mampu memendam dendam, tidak mampu untuk menghilangkan perasaan dendam kita terhadap kejahatan orang lain kepada kita. Ingin kita balas. Padahal ketika bisa kita maafkan, ketika bisa kita lapangkan, kita hilangkan perasaan hasad, dengki, tidak senang melihat saudara kita dalam kondisi bahagia, bisa kita hilangkan, kita menjadi pribadi yang terbaik. Imam Ahmad pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik tentang bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di majlis ilmu. Beliau katakan, akan muncul dari seberang sana seorang pemuda calon penghuni surga. Anas bin Malik dan para sahabat di waktu itu mencari-cari siapa kiranya orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dia Abu Bakar, ternyata ada Abu Bakar di majlis tersebut. Mungkin dia Umar ternyata ada juga. Mungkin dia Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, dan sahabat yang lainnya. Anas bin Malik mengatakan, semua yang kami duga ada di waktu itu. Jadi siapa pemuda yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Tidaklah masalah itu muncul seorang anak muda. Wajahnya masih ada bekasan dari wudhunya, masih basah. Dia memegang sandalnya masuk ke dalam masjid. Subhanallah. Tidak ada siapapun di antara kami yang mengira orang tersebutlah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pengajian berlanjut seperti biasa. Ajaibnya, di hari kedua Rasulullah SAW menyampaikan hal yang serupa dan yang muncul pun orang yang sama. Hingga hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama dan yang muncul juga orang yang sama. Sehingga salah seorang sahabat yang mengikuti pengajian 3 hari berturut-turut, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran sekali amalan apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut sehingga mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Dia pun bertamu selama 3 malam di rumah sang anak muda, mengintai anak muda apa saja yang dilakukan oleh dia sehingga mendapatkan keistimewaan tersebut. Ternyata tidak ada yang istimewa. Yang dia lihat biasa-biasa saja sepanjang malam tidur sang anak muda. Hanya saja ketika dia berbalik, berbaring dari sebelah kiri ke sebelah kanan, di malam hari terdengar dia mengucapkan tasbih beberapa kali. Lalu menjelang subuh dia bangun untuk melaksanakan beberapa rakaat ringan.
Di kalangan sahabat yang seperti itu biasa. Jadi tidak ada istimewa. 3 hari dia teliti, dia cari, biasa saja. Sehingga Abdullah bin Amr bin As mengira ini mungkin adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ketiga dia berpamitan. Namun sebelum berpamitan dia menyampaikan, dia mengutarakan tujuan sebenarnya. Wahai anak muda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari mengatakan engkau itu adalah calon penghuni surga. Apakah ada amalan yang engkau lakukan? Karena aku lihat amalan yang kau lakukan adalah biasa-biasa saja. Apakah ada yang kau rahasiakan dari diriku? Sang anak muda mengatakan, wahai Tuan, tidak ada yang aku rahasiakan. Apa yang aku lakukan itulah yang kau lihat. Lalu Abdullah bin Amr bin As berpamitan. Subhanallah, selang beberapa langkah, tiba-tiba sang anak muda memanggil, Ta'ala ya Abdullah, ya Abdullah. Wahai fulan, wahai Tuan Abdullah, datanglah kemari. Ini wahai Tuan, kalau seandainya ada yang engkau tidak tahu, ada satu kebiasaan saya. Tapi bagi saya biasa saja. Apa itu? Adalah saya setiap kali hendak tidur, maka semua perasaan saya terhadap saudara-saudara saya yang hari itu mungkin ada menyakitiku atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kedengkian, kemarahan dan kebencianku terhadap saudaraku aku hilangkan dari hatiku. Setiap malam aku lakukan demikian. Abdullah bin Amr bin As tersenyum bergembira dan mengatakan, inilah dia yang sebenarnya aku cari. Inilah sebenarnya yang aku cari, yang engkau telah mencapai derajat tersebut dan kami belum lagi. Subhanallah, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebeningan hati, tutur kata yang baik itu ternyata menjadi pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, di kalangan ulama amalan yang terbaik setelah ibadah fardu adalah salamatus sadr, selamatnya jiwa ini, diri kita ini, hati kita ini, min anwa'ish syahna kulliha, dari berbagai macam penyakit hati, kebencian, kemusuhan, kedendaman dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi terbaik, bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah, tapi juga kebeningan hati kita terhadap sesama saudara kita. Sangat bahagia seseorang ketika meninggal dunia, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang kosong dari prasangka yang tidak baik terhadap saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat tersebut. Mohon doanya untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.